Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firdatunisa dengan NPM 217006038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai potensi aktivitas koruptif pada isu pemindahan ibu kota negara. Aturan pemerintah mengenai isu pemindahan ibu kota ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu undang-undang tersebut mengatur tentang konstitusi pemindahan ibu kota Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota negara Jakarta akan berubah nama menjadi Nusantara. Undang-undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 15 Februari 2022 lalu. Lalu potensi aktivitas koruptif terkait isu pemindahan ibu kota adalah yang pertama, korupsi anggaran belanja pembangunan IKN. Anggaran belanja yang dilebih-lebihkan sehingga ada dana sisa untuk dikorupsi. Kedua yaitu suap-menyuap antara kontraktor dengan penyelenggara pembangunan IKN. Kontraktor yang ingin menjadi bagian dari proyek pembangunan IKN ini biasanya menyuap agar bisa menjadi bagian proyek dari IKN. Lalu ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara, misalnya nepotisme, jalur orang dalam. Lalu bentuk-bentuk korupsi dari potensi koruptif pemindahan ibu kota negara. Yang pertama, korupsi benturan kepentingan. Yang kedua, korupsi suap-menyuap. Ketiga, korupsi penggelapan jabatan. Lalu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan korupsi. Ada dua faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor koruptif pada isu ini adalah yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri pribadi, misalnya ketamakan dan gaya hidup yang konsumtif. Kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang muncul dari luar, misalnya kurangnya keteladanan dan tidak profesional atau tidak jujur. Selain itu, pada kasus ini ada pendapat lain yang mengarah pada faktor eksternal. Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor politik. Yang kedua, ada faktor ekonomi dan birokrasi. Ketiga, faktor transnasional. Lalu ada langkah yang diambil sebagai solusi untuk meminimalisir aktivitas korupsi. Seperti yang dilansir dari detiknews.com, saat ini KPK akan mengawal pembangunan ibu kota negara Nusantara. Sejalan dengan pernyataan tersebut, KPK harus membentuk satgas untuk mengawal proyek besar tersebut. Lalu para pejabat negara yang berkaitan dengan proyek ini harus memberikan transparansi setransparan mungkin dalam penggunaan APBN untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Selain itu, dari masyarakat juga harus jeli apabila ada sesuatu yang mencurigakan, harus lapor ke KPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.